nasab juga begitu, harus tahu gawaibnya. Ya, nasab harus begitu juga. Lah kalau nggak tahu gawaibnya nasab. Polemik tentang nasab Ba'alawi hingga kini belum berakhir ya. Dan polemik ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun atau mungkin 2 tahunan ya. Dan tentu saja rakyat di negeri ini penasaran ya. Karena selama ini kan pihak Ba'alawi atau pihak Habaib dari Yaman itu tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang ada itu cuma semacam debat di media sosial. Dan yang melakukan debat pun bukan dari kalangan Ba'alawi, tapi justru dari orang pribumi. Misalnya Pak Rumail Abbas, kemudian Pak Qurtubi, kemudian Wafi, dan lain sebagainya. Jadi ada semacam debat ilmiah tapi di media sosial. Jadi nanti Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu memberikan tulisan atau tesis, kemudian pihak sana itu membalasnya dengan tulisan pula. Jadi seperti itu. Dan yang melakukan balasan atau bantahan itu bukan dari Habaib sendiri, tapi justru orang-orang Nusantara. Dan kalau kita lihat, yaitu cuma sebatas perdebatan saja yang mungkin hasilnya itu tidak ada. Karena dari perdebatan di media sosial itu, pihak Ba'alawi itu tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Artinya, apa yang sering disampaikan oleh mereka di media sosial itu tidak bisa membantah kajian ilmiah atau tesis ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya berarti memang tesis ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu memang benar adanya. Artinya para habaib itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dan yang menjadi pertanyaan atau mungkin menjadi membuat orang di negeri ini penasaran, itu adalah tanggapan dari Ba'alawi sendiri, terutama dari pihak Robito Alawiyah dan terkhusus bagi Ketua Robito Alawiyah. Bagaimana sih tanggapannya terkait adanya polemik nasab Ba'alawi, di mana rakyat di negeri ini yang dulu percaya kalau Habaib adalah dzurriyyah Nabi, sekarang sudah tidak percaya lagi kalau Habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Nah, ini ada sebuah video pendek tentang Pak Taufik Assegaf yang saat berceramah itu menyinggung tentang polemik nasab Ba'alawi. Kita simak ya. Nasab juga begitu, harus tahu gawaibnya. Ya, nasab harus begitu juga. Lah kalau nggak tahu gawaibnya nasab, ya, nggak disebutkan ada di kitab ini. Nggak disebut dalam kitab ini. Misalnya, gaibnya pengisbat nasab gimana? Ya. Lah karena itu, jadi memang harus ada ya kitab sezaman itu. Tapi karena pihak Ba'alawi tidak bisa menunjukkan kitab sezaman, ya jawabannya seperti ini. Kita lanjut dulu ya. Kalau ketika orang yang nggak ngerti berkomentar, ya, idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Nggak usah diladeni. Jadi bagi Ketua Robito tentang adanya polemik nasab ini nggak usah diladeni, hanya menambah pikiran saja. Hah? Mau percaya kalau ada orang TK kemudian mengkritik profesor? Ya. Kalau ada orang TK mengkritik profesor, tinggalkan saja. Kamu belajar kitabnya Wahadat aja. Ya, itulah salah satu tanggapan dari Ketua Robito Alawiyah terkait adanya polemik nasab. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda? Tanggapan tadi itu membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani atau tidak? Jawabannya tentu tidak, tapi itu cuma semacam penggiringan opini agar rakyat di negeri ini tidak ikut-ikutan membahas nasab Ba'alawi. Karena bahaya, kalau ikut membahas nasab Ba'alawi, nanti rakyat di negeri ini akan makin paham dan makin tahu kalau ternyata nasab Ba'alawi itu memang terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Makanya ini himbauannya dari Ketua Robito itu agar orang-orang itu tidak ikut berdebat atau mungkin tidak ikut membahas tentang adanya polemik nasab Ba'alawi itu. Jadi jika misalkan pihak Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu menyatakan sesuatu terkait tentang polemik nasab, itu sarannya itu tidak usah didengarkan, tidak usah diladeni, karena hanya menghabiskan pikiran atau membuat pikiran menjadi semrawut. Mungkin arahnya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengkaburkan fokusnya rakyat di Indonesia, karena selama ini sedang rame membahas tentang polemik nasab Ba'alawi ini. Jadi dikaburkan lagi agar orang itu tidak membahas lagi nasab Ba'alawi. Dengan begitu nanti rakyat akan menjadi lupa lagi kalau pernah ada polemik nasab seperti ini. Tapi sayang seribu sayang,
sekarang di era digital ini banyak rakyat yang sudah paham, yang sudah tahu dan ikut pula membahas tentang nasab Ba'alawi ini. Jadi makin lama itu makin banyak yang tersadarkan. Dan ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Karena kalau kita lihat sebelum adanya tesis ilmiah ini, banyak rakyat di negeri ini, terutama umat muslim, terutama umat Nahdliyin yang percaya kalau Habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi, yang percaya kalau Habaib adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Tapi sekarang setelah adanya tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, banyak yang mulai tersadarkan, banyak yang mulai paham dan pelan-pelan meninggalkan Habaib.